Hai sahabat Ilfit, kali ini Bang Indo akan bahas soal PTS Matematika kelas 9 SMP semester 1. Materinya terdiri dari perpangkatan, bentuk akar, notasi ilmiah, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Nah, supaya teman-teman sukses ujian PTS kali ini, teman-teman wajib menguasai soal-soal ini ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 adalah titik-titik. Nah, di sini kan bilangan berpangkat ya. Di sini ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Kita utamakan dulu yang paling kuat ya. Tentunya yang kuat adalah perkalian dan juga pembagian dibandingkan dengan penjumlahan ya kan. Nah, sekarang yang kita hitung yang ini dulu. Nah, di sini teman-teman boleh langsung menghitung ya, atau juga boleh menggunakan sifat-sifat perpangkatan ya. Kalau gunakan sifat perpangkatan, di sini kan bilangan dasarnya udah sama ya, sama-sama 2, berarti kita tulis sekali aja 2. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan ya, karena di sini perkalian ya. Sehingga kita jumlahkan 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Kemudian di sini tambah ya kan. Nah, untuk yang kedua, di sini kan pembagian ya. Nah, karena bilangan dasarnya juga udah sama, kita tulis sekali aja tiganya. Kemudian 6 sama 2 dikurangi ya, karena di sini pembagian. Kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 6 kurangi 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal hitung ya, 2 pangkat 5 berapa? 2, 2, 2, 2, 2. Sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Berarti yang pertama itu adalah 32. Ditambah dengan 3 pangkat 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Jadi 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 1 hasilnya 3. Oke, berarti yang ekornya 3 adalah yang C. Jadi jawabannya 113. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Hasil dari 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 3 adalah titik-titik. Nah, kalau ada pangkat negatif, teman-teman harus tahu sifat ini ya. A pangkat negatif N itu sama dengan seper A pangkatnya N. Jadi bentuk pangkat negatif ini harus kita buat menjadi bentuk pangkat positif. Nah, ini sesuai dengan sifat dari eksponen. Oke, sekarang ini berarti sama hanya dengan karena pangkatnya negatif, ya kan? Karena pangkatnya negatif berarti sudah pasti 1/. Kemudian tinggal kita tulis 3 pangkatnya negatif 1 berubah jadi positif 1. Atau 1 saja kita tulis ya. Kemudian ditambah dengan pangkatnya kan negatif lagi nih ya. Karena pangkatnya negatif berarti 1/. Kemudian kita tulis 2 pangkat negatif 3 menjadi 3. Ya. Nah, sekarang kan jadinya bentuk pecahan ya. Jadi kalau ada pangkat negatif itu sudah pasti bentuknya seper atau pecahan ya. Nilainya sama dengan 1/3 pangkat 1 nilainya 3 ditambah dengan 1/2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 berapa? 8 ya. Oke, berarti ini sama hanya kita menjumlahkan pecahan ya kan. Di SD udah pernah ya. Syarat menjumlahkan pecahan adalah penyebut harus sama ya. Cari KPK-nya 3 dan 8. Atau boleh dengan cara cepat seperti ini ya. Kalikan silang, antara penyebutnya kalikan. 8 kali 1 nilainya 8, kemudian ditambah. Kalau di sini negatif ya dikurangi gitu ya. Kemudian kita kalikan lagi 3 kali 1 nilainya 3, kemudian baru dibagi dengan penyebutnya tinggal kita kalikan. 3 kali 8, 24. Maka hasilnya sama dengan 8 tambah 3, 11/24. Iya kan? Udah jadi deh ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjut lagi, soalnya seperti ini. Sepertinya ngeri ya, tapi nggak masalah ya, kita hitung ya. Negatif 5 pangkat 3 itu artinya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, masalahnya di sini bilangan pokoknya yaitu negatif 5. Negatif itu kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif.
Tinggal kita kalikan 5-nya sebanyak 3 kali. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Berarti negatif 125. Kemudian ditambah dengan negatif 5 kuadrat. Ya. Karena pangkatnya itu genap, maka nanti hasilnya akan positif. Ya. Atau sama halnya dengan negatif 5 kali negatif 5. Kan sebanyak 2 kali kan. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Ya. Berarti sama halnya dengan positif 25. Ya kan? Kemudian yang ini negatif 5 pangkat 1 ya tetap negatif 5. Nah, yang terakhir negatif 5 pangkatnya 0. Diingat ya, berapapun angkanya di sini bilangan dasarnya, jika pangkatnya 0, maka hasilnya akan positif 1. Diingat-ingat ya, karena sifatnya adalah A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. A itu berapapun selain 0 ya. Kalau 0 pangkat 0 nggak boleh ya, tidak terdefinisi. Oke, sekarang kita hitung ya. Negatif 25 ditambah 25, berarti di sini ada negatif 100 ya kan. Negatif 100, kemudian dijumlahkan dengan yang ini berarti negatif 105. Kemudian ditambah 1, negatif 105 ditambah 1 berarti negatif 104 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya. Sepertinya sulit ini ya. Kalau mau mencoba dulu silahkan ya di pending videonya kemudian dikerjakan. Oke, sudah ya. Kita bahas ya. Di sini ada 1/9 dalam kurung kemudian pangkatnya X sama dengan 27. Nah, yang 1/9 ini harus kita modif, harus kita rubah bentuknya. Yang 9 ini kita buat menjadi bentuk pangkat. 9 itu sama hanya dengan 3 pangkat 2. Ini yang di dalam kurung ya. Kemudian pangkat yang atas kan masih ada X ya kan. Nilainya sama dengan 27. Nah, 27 ini juga harus kita buat menjadi bentuk pangkat ya. Berapa pangkat berapa yang nilainya 27? Ya, tentunya bilangan dasarnya menyesuaikan dengan yang sudah ada ya. Di sini kan bilangan dasarnya 3 ya. Berarti 27 itu sudah pasti bisa dibuat menjadi 3 pangkat. 3 pangkat berapa 27? Ya, 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9, kali 3, 27. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian yang di dalam kurung ini harus kita modif lagi ya. Tadi kan ada sifat gini ya, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Ya kan? Nah, yang bentuk ini kan sama dengan 1/3 pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita rubah aja yang 1/3 pangkat 2 ini menjadi bentuk yang seperti ini, pangkatnya negatif ya. Jadi 3 pangkat 2-nya kita naikkan menjadi 3 pangkat negatif 2. Sesuai dengan sifat yang ada ini ya. Kemudian masih dipangkatkan lagi dengan X ya kan. Nah, nilainya sama dengan berapa? Di sini 3 pangkat 3. Oke, masih ingat lagi ya kalau ada sifat A pangkat M dikurung kemudian pangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya ini kalau ada pangkat berpangkat, maka pangkatnya dikalikan. Berarti M kali N. Berarti yang ini juga sama ya. Negatif 2 kali X. Berarti negatif 2X. Sama halnya dengan 3 pangkat negatif 2X. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini kan tandanya sama dengan ya. Berarti biar sama, ya angkanya harus sama dong ya. Bilangan dasarnya kan udah sama. Berarti yang pangkatnya juga harus sama. Berarti artinya min 2X itu harus sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 dibagi dengan min 2. Atau sama halnya dengan negatif 1,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Yuk, dicoba dulu ya. Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Oke, sudah ketemu ya. Bentuk sederhana dari ini adalah titik-titik. Oke, yang kita lihat di sini adalah bilangan pokoknya ya. Nah, bilangan pokok itu adalah ini. PQ itu bilangan pokok atau basis. Nah, di sini ada 2 macam huruf ya, yaitu P dan Q. Nah, sekarang P-nya kita tulis kali aja. P, kemudian kita gunakan sifatnya. Ingat sifat ya, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Ini sama-sama A, berarti A-nya kita tulis sekali. Kemudian kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini kan P-nya pangkatnya berapa yang pertama? Min 4 ya. Kita tulis min 4, kemudian kali.
P-nya pangkat 2, berarti kalau kali itu berarti ditambah ya di sini, ditambah dengan berapa ini? 2. Kemudian dibagi. Kalau dibagi itu berarti dikurangi ya. Di sini P-nya pangkatnya negatif 1, berarti dikurangi dengan negatif 1. Kemudian lagi di sini kan masih di bawah per kan? Ya, dikurangi lagi, dikurangi dengan negatif 3. Itu adalah yang P-nya. Kemudian Q. Q-nya yang pertama adalah pangkat 5, berarti kita tulis 5. Kemudian ini kan perkalian. Maka pangkatnya ditambah ya, berarti tambah berapa ini? Tambah 3. Kemudian per di sini ya. Q pangkat 6, berarti kalau per itu nanti pembagian artinya pangkatnya dikurangi. Dikurangi berapa? 6. Yang di sini dikurangi dengan min 2. Maka bisa kita tulis P pangkatnya adalah min 4 plus 2 itu berarti min 2. Kemudian negatif-negatif itu jadinya positif 1 ya. Negatif-negatif 3 berarti positif 3. Kemudian Q, 5 tambah 3 kurangi 6. 5 tambah 3 8, kurangi 6 berarti 2. Q pangkat 2. Sampai sini ya, Q pangkat 2. Kemudian negatif-negatif ini jadinya positif. Berapa? Positif 2. Maka hasilnya P pangkatnya adalah min 2 tambah 1 min 1. Min 1 tambah 3 berarti 2. P pangkat 2 kemudian Q-nya pangkatnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6, hasil dari ini adalah titik-titik. Oke, kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Tanpa kalkulator. Oke, sudah ketemu? Ini kalau kita hitung manual tanpa konsep perpangkatan, maka angkanya akan besar-besar ya. Tapi kita gunakan konsep perpangkatan aja deh ya. Di sini kan 64, di sini 16, di sini 4. Nah, bisa kita buat menjadi bilangan dasarnya 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Tentunya teman-teman udah hafal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 2 kali 2, 4. Kali 2, 8, 16, 32, 64. Nah, udah sampai 64 ya. Berarti artinya 2-nya sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kemudian masih ada pangkat 2 di sini ya. Kita tuliskan pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 16. Nah, 16 itu kan di sini ya. Nah, 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 16 itu sama hanya dengan 2 pangkat 4. Kemudian masih dipangkatkan lagi yang atas adalah 3. Baru dibagi dengan 4 pangkat 5. Nah, 4 itu sama hanya dengan 2 pangkat 2. Kemudian 5-nya biarin aja. Nilainya sama dengan. Nah, masih ingat ya, tadi kalau ada pangkat berpangkat diapakan? Dikalikan. Berarti 2 pangkat 6 kali 2, 12. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 4 kali 3, juga 12. Dibagi dengan 2, pangkatnya adalah 2 kali 5, nilainya sama dengan 10. Maka nilainya sama dengan, nah di sini teman-teman harus hati-hati ya, di sini kan bukan perkalian, tapi ini penjumlahan. Maka tidak boleh menjadi 2 pangkat 24, nggak boleh ya, karena di sini penjumlahan, bukan perkalian. Kalau penjumlahan terus bagaimana? Ya udah kita jumlahkan aja, misalkan A ditambah A, ya berarti A-nya ada 2 kan, 2A. 1 ayam ditambah 1 ayam kan jadinya 2 ayam. Misalkan ini adalah A, ini adalah A kan berarti 2A. Berarti 2 kali 2 pangkat 12. Gitu kan? Karena 2 pangkat 12-nya ada 2. Ya berarti artinya kali 2. Kemudian baru dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, 2 di sini kan sama hanya dengan 2 pangkat 1 kan? Nah, bisa kita tuliskan gini, jadinya 2-nya kita tulis kali aja, karena semua sudah angka 2 kan? Kemudian yang atas ini kita jumlahkan. 1 ditambah 12, kalau bagi berarti dikurangi dengan 10. Atau sama dengan 13 kurangi 10, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8, ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk materi bentuk akar ya. Tadi kan perpangkatan, sekarang bentuk akar. Hasil dari ini adalah titik-titik. Oke, kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Ya, sudah ketemu kan? Kita langsung bahas ya.
Di sini akar 12 itu kan nggak istimewa ya. Nah, di video sebelumnya Bang Indo udah pernah bahas soal menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang akar 12, kemudian 48, 27 ini harus kita modif ya. Dengan cara dibentuk menjadi bentuk perkalian. Tapi salah satunya harus ada unsur akar istimewanya. Akar istimewa itu berapa? Yang pertama adalah akar 1 tentunya ya. Akar 1 nilainya 1, akar 4 nilainya 2, akar 9 nilainya 3, akar 16 nilainya 4, akar 25 nilainya 5, akar 36 nilainya 6, dan seterusnya ya. Nah, sekarang 12. 12 itu kan nggak ada di sini ya, nggak istimewa ya, antara 9 sampai 16 ya. Maka 12 ini harus kita modif, kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan salah satunya ada di sini. Ya, pastinya menggunakan angka 4 ini ya. Berarti 12 itu sama hanya dengan 4 kali 3. Kemudian ditambah dengan akar 48, itu juga harus kita modif ya. Berapa kali berapa, salah satunya harus ada di sini. 4 kali 12 boleh ya. Atau kita perbesar lagi menjadi 16 kali 3 boleh ya. Karena 16 ada di sini. Berarti 48 itu sama halnya dengan 16 kali 3. Kemudian dikurangi dengan akar 27. 27 itu kita gunakan angka 9 ya. Berarti 9 kali 3. Nah, ini baru merubah bentuk menjadi bentuk perkalian ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat dari bentuk akar, yaitu jika ada akar A kali B itu sama halnya dengan akar A dikali dengan akar B. Boleh dipecah ya. Ini sama halnya dengan akar 4, kemudian kali akar 3. Kemudian yang ini juga sama ya, akar 16 kali akar 3 dikurangi dengan akar 9 kali akar 3. Tapi kalau udah terbiasa ini nggak perlu ditulis ya, langsung saja nanti akar 4 nilainya adalah 2, kemudian di belakangnya ada akar 3. Karena akar 3 kan nggak istimewa ya, dan nggak bisa disederhanakan lagi, biarin aja seperti itu. Kemudian ditambah dengan akar 16 itu nilainya 4, kemudian di sini akar 3-nya ngikut. Dikurangi dengan akar 9 nilainya 3, akar 3 yang belakangnya juga ngikut. Nah, di sini kan sudah akar 3 semua ya. 2 akar 3, 4 akar 3, 3 akar 3. Karena sudah sejenis masing-masing akar 3 semua, maka tinggal kita jumlahkan angka-angka yang di depannya ini. 2 tambah 4, 6. 6 kurangi 3 berarti 3. 3 kemudian dikasih akar 3. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, kalau misalkan tidak sama, bagaimana caranya? Misalkan ya, 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 5. Nah, di sini kan beda. Ini akar 2, di sini akar 5, maka tidak bisa dijumlahkan. Terus bagaimana? Ya udah biarin aja seperti ini. Ini adalah jawaban akhirnya. Oke, lanjut ya. Nomor 8, hasil dari akar 0,000049 adalah titik-titik. Yuk dicoba ya, jawabannya yang mana? Oke, sudah ketemukah jawabannya? Kita bahas ya. Yang di dalam akar ini boleh kita modif menjadi bentuk pembagian. Itu sama halnya dengan 49 dibagi dengan berapa? Di belakang koma ada berapa angka? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi dengan 1 juta. Ya, 1 juta. Ini masih dalam bentuk akar. Nah, sesuai dengan sifat akar, berarti boleh di akar masing-masing. Berarti sama halnya dengan akar 49 dibagi dengan akar 1 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama dengan akar 49 berapa? 7 ya, dibagi dengan akar 1 juta. Di sini kan nolnya 6. Ya setengahnya 6 berapa? 3. Berarti jadinya 1000 ya, nolnya 3. 1000 atau sama halnya dengan 0,007. Jadi jawabannya adalah yang C. Atau kalau cara cepatnya gini teman-teman ya, nggak perlu merubah seperti itu. Akar 49 berapa nilainya? 7 ya. Kemudian tinggal kita hitung nih, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengahnya 6 ya, setengahnya 6 itu 3. Berarti nanti di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Udah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 9 ya. Hasil dari 2 akar 3 kali akar 18 dibagi akar 2 adalah titik-titik. Oke, sekarang misalkan akar 18 mau disederhanakan dulu boleh ya. 2 akar 3-nya biarin aja. Dikali dengan akar 18 itu samanya dengan berapa kali berapa? Yang satunya istimewa yaitu 9 kali 2. 9 kali 2 kan 18 ya.
kemudian dibagi dengan akar 2. Oke, kita tulis lagi 2 akar 3 kali akar 9 itu nilainya 3, kemudian yang belakang akar 2 dibagi dengan akar 2. Oke, sekarang yang bulat kita kalikan ya. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kemudian yang akar ini boleh kita tulis sekali saja akarnya. 3, kemudian kali 2, kemudian dibagi dengan 2. Ya kan? Nah, yang ini bisa kita coret, berarti jawabannya sama dengan 6 akar 3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Bentuk ilmiah dari 0,00000475 adalah titik-titik. Nah, untuk membawa ke bentuk ilmiah atau bentuk baku, itu syaratnya yang bagian depan itu harus 1 digit. Ya, sebelum koma itu 1 digit. Ini 1 digit, ini 1 digit. Ini 3 digit. Ya, berarti yang ini salah. Ya, jawabannya di antara A sama B. Nah, sekarang kita cek ya di sini ya. Ini kan komanya ada di sini ya. Kemudian kita rubah komanya menjadi 1 digit di depan koma. Nah, itu berarti nanti di sini ya. Jadinya adalah 4,75. Nah, dari koma di sini sampai di belakang 4 ini mundur berapa angka? Geser berapa angka? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti samanya dengan kali 10 pangkat negatif 5. Kalau gesernya ke kanan, ya, gesernya kanan ya, itu pangkatnya negatif. Karena nanti komanya akan berada di 4,75. Sehingga jawabannya di sini adalah yang B. Tapi kalau misalkan gesernya itu ke kiri, berarti nanti pangkatnya positif. Contohnya nih ya, misalkan ada angka 279,0000000. Nah, di sini. Kalau kita buat menjadi bentuk baku, berarti bagaimana caranya? Oke, sama dengan berapa? Kita cek dari belakang ya. Di sini 3, 3. Nah, di sini jadinya adalah 2,79 kali 10 pangkat. Nah, asalnya kan komanya ada di belakang sendiri ya. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti samanya dengan 10 pangkat 8. Oke, gitu ya. Bisa ya. Oke, untuk yang nomor 1 sampai 10, materi tentang pangkat dan bentuk akar sudah kita bahas. Kemudian nomor 11, yaitu sudah masuk ke persamaan kuadrat. Kemudian yang nomor 12 juga sama persamaan kuadrat. Dan seterusnya nanti sampai nomor 20 ya, kita akan bahas soal persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya.